Artinya adalah semua itu ada regulasinya, semua bisa dijalankan jika standar operasional dan prosedur itu ditaati oleh semuanya. Nah, ini yang Untuk manifest terjadi. kapal, Mas Haris, Audit untuk manifest kapal yang paling dipertanggungjawabkan adalah operator kapal atau seperti apa? Untuk manifest tentunya ada dua pihak juga yang melakukan hal-hal yang patut diduga. Menurut saya ya pasti harus ada evaluasi. Yang pertama adalah pasti pemilik kapal, karena pemilik kapal itu sudah tahu kapasitas keselamatannya itu berapa, itu sudah tahu. Nah, kemudian rentetan kedua, ketika itu lolos, katakanlah ada yang nakal misalnya, pasti ada yang namanya sah bandar. Tidak, kalau misalnya katakanlah itu sudah overload, maka tidak akan diberikan SIB, surat izin berlayar harusnya. Saya pernah ketika saya melakukan perjalanan dari Sorong sampai dengan Raja Ampat, lalu kemudian tidak bisa dibendung animo masyarakat untuk naik kapal. Saat itu sah bandarnya tegas, tidak dilakukan keberangkatan, bahkan keberangkatan ditunda ya satu hari berikutnya, yang harusnya berangkat sore akhirnya ditunda berangkat siang, pagi lah jam 9 gitu ya. Saat itu saya kecewa, tetapi memang saya akhirnya bersyukur ya, karena itu ketegasan daripada sebuah sah bandar, karena nggak mungkin lagi dia memberangkatkan itu. Keselamatan nomor satu gitu loh ya. Nah, ini sebetulnya pasti ada tidak ada api kalau tidak ada asap. Artinya ya kita harus taat semua. Dari mulai pemilik kapal sendiri, ketika memang kapasitasnya misalnya sudah dipenuhi, over capacity, itu pasti membahayakan keselamatan. Nah, kalau itu misalnya terjadi, jangan dikasih surat izin berlayar. Baik. Selain operator kapal, berarti ketidaksesuaian data manifest ini tak hanya menyulitkan proses SAR saat terjadi kecelakaan seperti ini, juga ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Kesah Bandaran. Anda sepakat ini? Apakah tindakan tegas terhadap Syah Bandar ini atau tegas pelabuhan yang kecolongan, bisa dikatakan seperti itu, bisa dilakukan tindakan tegas? Kalau menurut saya, pihak yang lain juga yang bertanggung jawab adalah di bagaimana manajemen yang ada di pelabuhan. Di manajemen yang ada di pelabuhan itu tidak semestinya misalnya hal-hal seperti itu juga bisa terjadi, karena sudah ada kok peraturan menteri yang mengatur mengenai mana zonasi yang terbuka, mana zonasi yang untuk pengantar, mana zonasi yang steril. Nah, kan itu sebetulnya kalau kita lihat aturan-aturan sudah berlapis loh. Sudah manajemen di pelabuhannya sudah diatur, ya kan? Kemudian kapal juga bisa menolak, gitu kan? Kalau misalnya overload, kalau seandainya keduanya sepakat, maka ujungnya ya sah bandar harusnya tidak mau memberikan izin. Jadi artinya adalah ada tiga pihak di sini, manajemen pelabuhan. Ya, bagaimana pelabuhan itu diatur sedemikian rupa sebagaimana peraturan menteri yang telah ditetapkan dengan zonasi-zonasi yang steril tadi, lalu kemudian pemilik kapal bisa menolak ya. Kemudian yang garda terakhir adalah surat izin berlayar. Seperti itu kejadiannya kalau menurut analisa daripada masyarakat atas Indonesia. Baik, Mas Haris, bagaimana agar kita bisa mengedukasi para penumpang kapal ini agar jangan maulah berangkat jika kapalnya menyalahi prosedur, dan langkah apa saja yang harus diambil agar SOP keselamatan ini menjadi tidak bisa ditolerir lagi oleh para pengelola kapal dan semua stakeholder terkait? Oke. Yang pertama tentunya adalah perbaikan menyeluruh manajemen di pelabuhan. Ya, tegakkan apa yang sudah diatur dalam regulasi. Zonasi steril yang bertiket dan e-tiket itu berlakukan. Karena kalau dengan